Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita akan berdoa memohonkan berkat untuk usaha pekerjaan kita. Supaya Tuhan limpahkan berkat-Nya sehingga tidak ada yang berkekurangan di antara kita. Dan nama Tuhan boleh dimuliakan, pekerjaan Tuhan boleh didukung. Mari datang dengan rasa syukur atas segala berkat kemurahan-Nya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Demikian ucapan syukur kami nyatakan kepadamu atas segala berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bimbing kami makin memperkenan hati Tuhan melalui kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saya melanjutkan seri khotbah di bukit, pokok-pokok iman yang Tuhan ajarkan dalam Matius pasal 5 sampai yang ke-7. Kita baca kembali Matius pasal 5 ayat 2, 3, dan 4. Demikian firman Tuhan.
Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Ayat 4, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Pokok bahasan kita ada pada ayat 4, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Bapak Ibu, ayat 4 harus dipahami mulai dari ayat 3. Maka tadi saya baca dari ayat 3. Yaitu kemarin kita sudah bahas, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Masih ingat ya, berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Ya, kata miskin kemarin petokos, orang yang merasa tidak punya apa-apa, tidak punya daya untuk keselamatannya, maka hanya mengharap belas kasihan kasih karunia daripada Tuhan saja. Maka setelah kita memahami itu, kita akan melangkah ke ayat 4, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Jadi kata duka cita di sini bukanlah sembarang duka cita, tetapi duka cita karena kesadaran akan dosa. Di ayat 3, orang petokos itu menyadari dia begitu berdosa dan tidak punya daya untuk menyelamatkan diri hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan saja. Orang yang menyadari dosanya ini berduka cita karena kesadarannya itu. Ya. Kata berduka cita di sini memakai kata aslinya penteo yang diterjemahkan dengan arti keadaan yang sangat sedih, berkabung, sedih yang begitu mendalam. Nah, Bapak Ibu, apakah saudara juga mengalami keadaan yang demikian, sangat sedih karena dosa-dosa? Apakah saudara sangat sedih karena setiap dosa yang saudara pernah lakukan, atau hanya karena dosa-dosa tertentu saja? Ada banyak orang percaya ya merasa berdosa kalau melakukan dosa-dosa tertentu saja, misalnya berzina ya, atau misalnya korupsi, atau begitu emosi sampai terlibat perkelahian, lalu ada yang terluka, bahkan ada yang terbunuh. Wah, kalau begitu betul-betul berduka akan dosa itu. Tapi kalau ngomong tentang temannya yang tidak benar, gosip, tidak merasa berdosa. Tidak menepati janji, ingkar janji, tidak merasa berdosa. Berbohong, tidak merasa berdosa. Nah, justru ayat ini ingin mengingatkan kepada kita, mestinya kita berduka cita, sedih yang sangat mendalam untuk setiap dosa, dosa apapun itu. Kalau kita betul-betul mengasihi Allah, maka kita akan sadar bahwa setiap dosa itu menyakiti hati Allah, dan setiap dosa itu menyebabkan Kristus menderita dan disalibkan sampai mati. Seharusnya lah kita sangat sedih karena setiap dosa itu. Contoh orang yang berkabung karena dosa itu di dalam Alkitab. Misalnya Rasul Paulus dalam Roma pasal 7 ayat 24 mengatakan, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Juga Daud yang ditulis dalam Mazmur pasal 51. Kalau kita baca keseluruhan bagaimana pengakuan dosanya dalam doa yang disampaikan di Mazmur ini. Ya, dia begitu menyadari kesalahan dan dosanya akibat perzinahan dan melakukan pembunuhan kepada Uria. Juga kisah pemungut cukai dalam Lukas pasal 18 ayat 13. Bapak Ibu bisa baca di sana. Nah, kemudian ada kata akan dihiburkan. Orang yang berkabung karena dosa-dosanya ini akan dihiburkan. Artinya mereka akan diampuni segala kesalahan dan dosa mereka, sehingga mereka akan bersuka cita kembali. Saya kutip kembali ayat-ayat tadi ya. Roma 7 ayat 24-25. Paulus mengatakan, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Dilanjutkan, "Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Juga Raja Daud dalam Mazmur 51 ayat 9, 10
Juga ayat 16, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan suka cita. Biarlah tulang-tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Dan juga Lukas pasal 18 ayat 14, ya. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, bagian ini secara implisit tidak membenarkan orang yang berkabung secara berlarut-larut karena dosanya. Ketika kita menyadari dosa-dosa itu dan membawanya kepada Kristus, meminta pengampunan daripadanya, percayalah bahwa Kristus pasti mau mengampuni dosa kita. Dan saat kita menyadari Kristus telah mengampuni dosa kita, maka kita akan menerima penghiburan dan pengampunan tersebut dengan sukacita. Itulah kenapa dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Demikian berita firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru dan kebenaran firman-Mu. Ajar kami selalu menyadari akan dosa-dosa kami dan berduka cita karena itu. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, supaya kami berkemenangan di dalam Engkau. Dan Engkau telah menebus kami, Tuhan. Kami mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan kami mau ekspresikan rasa syukur dan sukacita kami dengan setia melayani-Mu seumur hidup kami. Hari ini kami berdoa, menaikkan doa memohonkan berkat-berkat, supaya Tuhan menyertai usaha pekerjaan daripada umat Tuhan. Berkatilah tangan-tangan kami, Tuhan. Apa yang kami kerjakan hari ini, buatlah menjadi berhasil dan membawa hasil yang terbaik. Yang membuka tokonya hari ini, Tuhan memberkati. Baik itu toko perabot rumah tangga, baik itu juga toko perlengkapan sehari-hari, toko kebutuhan-kebutuhan pokok, toko sembako, toko obat, toko pancing, toko bahan-bahan kue, toko kue. Tuhan memberkati. Kirimkan pelanggan yang banyak, juga yang baik. Yang membuka bengkelnya juga Tuhan berkati. Yang membuka apotiknya Tuhan berkati. Yang berdagang Tuhan berkati. Baik berdagang di pasar maupun juga secara online, atau menitipkan barang-barang dagangannya di toko-toko, Tuhan memberkati. Yang bekerja sebagai pegawai, baik pegawai pemerintah, PNS, maupun pegawai di kantor-kantor swasta, di bank, di rumah sakit, di kantor-kantor, Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan, sehingga meraih hasil terbaik, prestasi mereka boleh naik, dan menjadi berkat kemuliaan bagi nama-Mu. Yang bekerja di jalan sebagai ojek, sebagai driver, dan juga di lautan, Tuhan jaga lindungi kami semua, sehingga pekerjaan kami juga boleh berhasil. Tuhan berkati juga jemaat-Mu yang bertani, juga beternak, baik ayam, ikan. Tuhan berkati apa yang mereka usahakan. Juga yang berkebun Tuhan berkati, sehingga menghasilkan panen yang terbaik. Yang Tuhan percayakan mengelola perusahaan, baik itu pabrik makanan, baik itu pabrik perlengkapan rumah tangga, seperti Twin Tuliper, pabrik kecap, Tuhan berkati. Oleh hikmat daripada Tuhan dapat mengatur karyawannya, dan khususnya menjelang hari raya Idul Fitri dapat mencapai omsetnya, karyawan juga lebih disejahterakan, dan pekerjaan Tuhan juga lebih didukung. Juga yang bekerja mengelola perusahaan dalam bidang keuangan, juga sebagai kontraktor, ya proyek-proyek, Tuhan berkati. Demikian doa-doa kami naikkan Tuhan, memohonkan berkat, penyertaan, kelimpahan atas usaha pekerjaan setiap umat-Mu. Dan supaya umat-Mu menyadari segala berkat datang dari Tuhan,
Dan ketika mereka diberkati, mereka boleh menyatakan syukur kepada Tuhan dengan mendukung pekerjaan Tuhan dan gerejanya. Tuhan memberkati. Amin. Demikian doa bagi kita, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.